Di samping jadi jilbab ke kuping kurang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cermai buat cermai kaca biru buat markisa. Rame si rame tapi si gak paksa jawab salam. Kepaksaan tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah berikan kepada kita semua nikmat ijab, yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah kita telah merampungkan pengajian dari semenjak tanggal 1 bulan Ramadan tahun 1441. Alhamdulillah kita telah tamat satu imam Asim yang rawinya Subhan dan Hafs telah kita jalankan. Alhamdulillah juga telah tamat. Semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Amin. Dalam rangka kita pengajian yang disebut pengajian pasaran atau pengajian kilat, juga alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Hidayah kita setelah diberi petunjuk untuk datang ke tempat pengajian di tempat atau lokasi pesantren Bahrul Qiraah, juga memberikan taufik yang orang lain tidak diberi kesempatan untuk pengajian ini, tapi kita datang dari jauh dan dekat untuk mengikuti pengajian. Alhamdulillah kita sudah tamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita haturkan nikmat dan salamnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku umatnya dan juga nanti di yaumil qiyamah beliau memberikan syafaatul uzma kepada kita semua ya rabbal alamin.
berterima kasih kepada Bapak pengatur waktu pembawa acara telah memberikan kesempatan kepada Akang untuk bercerita atau memberikan sedikit petunjuk dalam rangka pengajian ini. Juga para santri-santri semua yang akan hormati dan Allah muliakan. Anda semua, anda sekalian, semoga diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, juga diberikan jalan kemudahan dalam mencari ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan disinilah tempatnya pengajian yang disebut Qiraatus Sab'ah. Semoga anda sekalian sebagai pengemis ilmu atau pencari ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk memberikan sedikit atau banyaknya bagi masyarakat kita yang belum tahu pengajian Al-Quran seperti di sini. Semoga anda sekalian bisa membawakannya untuk masyarakat luas di sana, untuk pengajian Al-Quran yang dinamakan Qiraatus Sab'ah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk atau bersabda dalam hadis yang tadi, yaitu hadis mutawatir, unzilal Quran ala sab'ati huruf. Allah telah memberikan atau menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari langit ke dunia, yaitu diturunkannya insyaallah dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan unzilal Quran, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan. Juga semoga sekarang kita mensyukuri telah tamatnya pengajian ini. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah telah menurunkan Al-Quran dari langit dunia ke dunia ini dengan memakai 7 imam, yang yaitu satu Imam Nafi, kedua Imam Ibnu Katsir, ketiga Imam Abu Amr, keempat Imam Ibnu Amir, kelima Imam Asim yang telah kita bacakan dalam rangka pengajian pasaran kemarin itu, yaitu Imam Asim rawinya Syu'bah Habas, dan keenam Imam Hamzah, ketujuh Imam Kisai. Yang satu Imam Nafi mempunyai 2 rawi, yaitu Qalun dan Waris. Kedua Imam Ibnu Katsir, rawinya 2, yaitu Baji dan Umbul. Ketiga Imam Abu Amr, yaitu rawinya 2, Turi dan Susi. Kadang bapak-bapak pilih dongkap bumi dengan susu Imam Susi. Keempat Imam Ibnu Amir, yaitu rawinya 2, Hisham dan Ibnu Zakwan. Kelima Imam Asim, rawinya 2, yaitu Syu'bah dan Habas. Keenam Imam Hamzah, rawinya 2, yaitu Khalaf dan Khalad. Ketujuh Imam Kisai, yaitu rawinya 2, Abdul Haris dan Duri Kisai. Punten pangganakeun cai gelas jeung eta di dieu. Eta aya di dieu cai. Ya gandu eta bagikan dibayar sadaya.
Dan untuk selanjutnya pembacaan masing-masing rawi, yaitu untuk perbedaan pembacaan rawi ini dan rawi yang lainnya nanti akan bacakan. Dan sebelum itu Allah telah memberikan pilihan untuk membaca Al-Quran yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacalah dengan umat Muhammad, bacalah Al-Quran yang gampang atau mudah untuk kamu semua, yaitu Rasulullah berikan untuk bacaan Al-Quran kepada umatnya, yaitu Rasulullah memilih dengan nomor 5, yaitu Imam Asim, yang disebarluaskan ke penjuru dunia dengan bacaan qiraat Asim atau Imam Asim yang rawinya Syu'bah dan Hafiz. Memang kita kalau membaca Al-Quran dari guru kita tidak dikatakan imamnya atau rawinya, begitu kan? Itu tidak tahu apakah dia enggak menguasai atau tidak tahu atau apa-apa saja, ya. Tapi yang jelas, tiap kita membaca Al-Quran atau guru menguruhnya kepada kita tidak dikatakan imamnya, apa saja yang disebut. Ya, jawabannya sekarang, apa itu nomor 10, rawinya nomor 10, temannya Syu'bah, imamnya Imam Asim. Dulu tahun 81 Muhammad diundang ke Ciranjang, ke Pasar Gaul sebelum dibikin pasar. Setelah dia ngaji, nanya kepada masyarakat yang tolak itu, katanya, qiraat apa yang saya baca? Qiraat apa? Imamnya siapa? Orang tidak yang dijawab. Ada anak kecil barangkali tadi telah buka sejarah di sekolah. Dia bilang katanya Imam Bondo. Muhammad bilang, kok kenapa? Saya nanya Imam Qiraat, larinya ke Imam Bondo. Imam Bondo imam pejuang yang ada di Sulawesi. Nah, jangan seperti gitu. Kalau nanti Muhammad diundang ke tempat kita masing-masing menanyakan seperti itu, maka jawabannya sekarang imamnya Imam Asim, Ain Alif Shad Mim Asim. Setelah Rasulullah memilih bacaan-bacaan Al-Quran yang seperti tadi imamnya 7, maka terpilihlah imam yang nomor 5, yaitu Imam Asim rawi Syu'bah dan Hafiz. Memilihnya riwayat Hafiz yang nomor 10. Makanya kita diwajibkan untuk salah satu daripada bacaan rawi yang 14 itu dipilih oleh Rasul, yaitu riwayat Hafiz, maka kita tak perlu lagi membaca qiraat yang lain. Yang 13 lagi sudah sudah
Al-Qasas nomor 10. Adapun kita mampu untuk mengaji riwayat yang 13 lagi boleh silakan. Memang kalau yang mampu itu jadi wajib. Nah, seperti kita di sini, anak-anak santri dari jauh dari dekat pada datang ke sini untuk meminta pengajian riwayat Syafa'ah karena dia mampu, ada bekalnya, ada yang mendukungnya yaitu orang tuanya, memberikan support untuk anaknya mengaji, menguasai ilmu bahasa, silakan, tidak apa-apa, lebih bagus. Itu karena Al-Quran itu ilmu yang dipilih oleh Rasul. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Di antara umat kami yang mencari ilmu yaitu ilmu Al-Quran, baik yang menurutnya atau mengajarnya atau juga yang mengajinya, yang dinamakan muridnya. Itu dipilih oleh Rasul. Kata Allah juga ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran yang suka membaca Al-Quran, yang demen kepada Al-Quran, yang menguasai kepada Al-Quran, maka itu ahlullah. Di mana dia mati, maka para malaikat akan berbondong-bondong mendatangi kuburan si orang itu untuk berziarah, karena Allah telah menugaskan kepada malaikat, para malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, coba jarahilah orang yang mati itu, si Anu bin Anu, jangan sampaikan dia sepi daripada para malaikat kami. Ulang dengan jalan gitu bicaraan ke malaikat. Dengan tu jawab. Dengan tu. Lamun dengan orang usahakan supaya para malaikat jalan kawin. Lain orang bicara ke malaikat jalan kawin karena orang telah termasuk insyaallah ahlul Quran, ahlullah. Allah memutuskan, menugaskan kepada para malaikat untuk menjarahi kepada kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, perbedaan daripada rawi dari 1 kepada yang kedua, ketiga sampai ke 14 seperti ini. Bagaimana Ustaz bacaan qaulun yang pertama bunyinya seperti apa atau perbedaannya seperti apa? Jawabannya, kalau qaulun di mana kita membaca Al-Quran ketemu dengan mim jama'. Mim jama' itu bisa tuduh kepada ghaibin seperti hum, ke mukhatabin seperti kum atau tum. Mana cerita saya? Mana gelas ada ini? Numentana dilewat. Naglas pada ring. Naglas. Kalau qaulun istilahnya, istilah Quran itu disilahkan itu bukan dihegaikan tapi dipanjangkan, disambungkan ke mat. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim.
Al-mautu kasun wa nasu syaribuha. Maut itu seperti minuman, maka kita bakal minum ke minuman ini. Iya, nah, maka karena maut ya disarupakeun maut karena minuman gitu. Jadi jalma bakal maut seperti jalma minum kana cai dina pada bakal kasampeurna eta maut poho ka urang teu urang poho kana maut teu pohoan ka urang gitu. Nah disitulah letaknya min jama, yaitu wa idza'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi menjamak seperti itu pembacaan kolon juga sama bagi kubur seperti itu. Cuman sekarang lagi memberikan contoh untuk qiraat atau untuk rawi riwayat kolon. Dan kedua waras, pembacaan waras yaitu adanya imala, juga adanya lam tabis. Contoh sebagian. Jadi yuminun ibdal itu untuk waras dan susi, bukan susu, susi. Juga sholat itu. Jadi dikandalkan bahasanya atau istilahnya waras tablid. Tablid itu tebal untuk pembacaan lam. Kalau tablid untuk roh, tetapi kalau untuk lam tablid bahasanya seperti itu. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ seperti itu ya. Itu perbedaan daripada riwayat waras. Juga ada malah seperti itu. Itu untuk riwayat waras. Dan imam kedua yaitu bazi kumpul. Bazi perbedaan daripada riwayat dia dan lain dan lainnya, yang lainnya yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ngambilnya dari segat tata'awan, tapi tidak dibaca dua ta, cukup pakai tasdid. Cuman setelah alif ada harap yang ditasdid, jadi mad lazim. Mad lazimnya mad lazim jawaz. Dapat dibaca dua harkat atau 6 harkat. Kalau 2 harkat ngambil jarak daripada aslinya. Kalau 6 harkat jadi sibah mad lazim, setelah harkat ada harap ditasdid. Jadi dibacanya boleh 2 harkat. Wala ta'awanu wala dan keempat yaitu riwayat kumbul. Kalau riwayat kumbul, perbedaan pembacaan dia dan yang lain, di mana ketemu lafaz sirat, maka dibaca dengan riwayat kumbul itu pakai sin. Jadi sirat itu boleh dibaca 3 wajah. Untuk sin yaitu dibaca oleh kumbul. Untuk isman antara sod dan zai dibaca oleh khalaf. Kalau khalaf bacanya zirat. Jadi zirat jadi zirat. Kalau kumbul pakai sin sirat. Yang 12 rawi lagi dibacanya dengan sod sirat. Di mana Ustaz? Robah mananya enggak? Tidak. Untuk pendapat kumbul makna sirat yaitu cukang atau jembatan, maka dipahami oleh kumbul tulisannya pakai sin, makna jembatan itu. Untuk yang 12 rawi lagi yang dimaknai jembatan itu pakai sirat. Dan untuk yang nomor ke-11 yaitu khalaf yang dimaknai dengan jembatan itu dibacanya antara sod dan zai. Zirat itu sama apa artinya? Artinya yaitu jembatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina muga-muga nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya as-sirata kana agama Islam anu disarupakeun kana cukang al-mustaqim anu lempeng bijamin najat pikulit. Kita dari dunia ini mau pulang ke akhirat dengan menjembatani agama Islam supaya kita selamat di akhirat. Kita dari turunan mau ke Ciranjang pakai jembatan Isokan. Tanpa jembatan Isokan kita tidak bisa melewat. Meureun kudu turun heula ke jeburan kana cai ka anak. Kusabab pemerintah memberikan modal untuk membuat jembatan, maka kita bisa langsung mau ke Ciranjang, mau ke Bandung, kemana lewat situ. Kita juga dari dunia ke akhirat menjembatani dengan agama Islam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita diberikan tempat di surga, amin ya robbal alamin. Tapi kita jangan pede dulu. Surga itu harus dibeli, tidak cuma-cuma. Dibelinya dengan apa? Dengan amal ikhlas. Dengan amal ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti musyrik. Karena kita menggantungkan amal-amalan kepada selain Allah. Kalau begitu, makanya kita beramal itu harus ikhlas karena Allah. Karena Allah, ikhlas itu semua perbuatan kita hanya kepada Allah, karena Allah. Kalau luar daripada karena Allah itu tidak ikhlas. Fungsi hidup kita 4. 1, di mana tatkala kita kena musibah apa? Sobat. Tatkala kita diberi nikmat oleh Allah, syukur. Di mana kita beramal, kita ikhlas. Di mana kita diberikan musibah yang lebih dahsyat lagi, kita mendoa kepada Allah. Jadi doa untuk prinsip sebagai orang Islam. Doa. Insya Allah Allah mendengar doa kita. Mudah-mudahan corona ini tidak kena kepada anak santri, amin. Kepada kiai, amin. Tidak kena. Karena Allah, corona itu makhluk Allah, kita makhluk Allah. Kita hanya untuk menggunakan akal sehat kita, kita harus mendoa. Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Di mana abdi kami meminta doa kepada kami, kata Allah, pasti kami dekat dengannya. Nah, kita harus mendekati kepada Allah itu dengan memakai doa. Ad-du'a sayyidul mu'minin, ad-du'a mukhul mu'minin. Ad-du'a yaitu senjata orang iman, orang Islam. Nah, lanjut. Syirat ya dibaca dengan kumpul perbedaan dia dan yang lain, yaitu tiap babat syirat pakai sin. Terlalu lama enggak ini? Sampai beres? Terus ke imam yang ketiga, Imam Abu Amr, yaitu Duri dan Susi. Nah, kalau Duri di mana ketemu lafaz an-nasi yang majrur, maka riwayat Duri itu membaca imalah. In-nasi, lin-nasi, minan-nasi. Ketiga harap atop. Minal jinnati wan-nis. Nis di malam ada nis. Minal jinnati wan-nisi wan-nasi al-warfatin an-nasi matubun minal jinnati wal matubu al-majruri majrurun wal matujari kasratun zahiratun bi'airi. Itu yang berkata ilmu nahwu masuk ke Quran seperti itu. Makanya antuwa bikol qiraah wajhan min awjuhin nahwi walau dhaifan, itu rukun Al-Quran yang ketiga. Jadi ilmu nahwu masuk ke Al-Quran seperti tadi, gitu ya. Keenam yaitu riwayat Susi. Riwayat Susi artinya. Jadi Susi di mana ayat harap anu sami, harap yang sama seperti Ar-Rahimi ke Maliki, maka diidgham kabirkan. Idgham kabir itu pekerjaannya 2. 1 antuskinal awal, kedua waktu dijabisan. Pertama menyukunkan, mematikan harap awal, kedua mengidghamkannya. Contoh Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Rahim Maliki. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
riwayat susi. Dan ulang cepat kan. Imam yang keempat yaitu Imam Ibnu Amir, rawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Kalau Hisham perbedaannya tiap ketemu lafaz Ibrahim maka dibaca oleh Hisham jadi Ibrahim itu isim ajam, jadi bahasa ajam. Contoh. Inna Allah astafa dan untuk Ibnu Zakwannya Imran diimalah dan Imran, tapi Ibrahimnya balik lagi ke Ibrahim, maka Imran dari Imalah untuk riwayat Zakwan. Inna Allah astafa Untuk riwayat yang imam yang kelima yaitu Imam Asim, rawinya Syu'bah dan Hafs. Perbedaan Syu'bah daripada yang lain di mana ketemu lafaz Ridwan maka rohnya didomahkan. Biasanya kan Ridwan, Mang Ridwan ada di sini. Tapi kalau di Syu'bah kan jadi Ridwan. Mana Mang Ridwan? Bisa boleh. Contoh. Ya kalau hapusnya alaihillah dalam surat Inna Fatahna Al-Fatah, maka alaihullah dibaca oleh hapus. Dan yang 17 rawi lagi mah alaihillah sebagaimana Allah mengkasrahkan kepada yang dikasrahkannya. Ala harfi jarin wal ha'u dhamirun baridun mutasun perbendakan ghaibun majrurun bi'ala. Kalau alaihi ma mabnun ala kasri bimali jarin li anahu ismun mabnun la yadhun. Kalau alaihu mabnun ala domi bimali jarin li anahu ismun mabnun boleh. Dalam ilmu sorof dibaca alaihi boleh karena hadomir itu mabni. Makanya alaihi boleh dibaca rom alaihi gitu. Maka Imam Hamzah alaihim dibaca alaihum. Nah itu. Jadi mufradnya juga alaihullah yang dibaca oleh Hafs. Yang lainnya baca alaihillah. Nah, Imam Hamzah juga luar dari orang dari rawi yang lain bacanya alaihum. Yang lain alaihim. Nah, itu. Karena dalam mufradnya juga bisa dibaca alaihullah oleh riwayat Hafs. Perbedaan daripada yang lain itu. Itu sudah diteliti
sama akang. Ini mah perbedaan bukan mengambil daripada kitabnya, bukan, tapi kita mempelajari perbedaan daripada rawi ini ke mana yang menonjol daripada masing-masing rawi itu. Oh, ternyata tiap rawi itu ada perbedaannya yang orang lain tidak membaca seperti itu. Contoh, Ibrahim dibaca Ibrahim oleh riwayat Hisham, yang lainnya mah enggak Ibrahim aja. Nah itu perbedaannya seperti gitu. Lanjut, imam yang ke-6 yaitu Imam Hamzah. Bacaannya kholat seperti tadi. Tiap ketemu lafaz syirat maka dibaca oleh kholat, dibasterkan atau dikawinkan huruf shad dan zai. Z ya, kalau itu Z padahal kita baca mah zai. Contoh, syirat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi Imam Hamzah itu ittifaq dalam alaihum, kholaf dan kholat. Bacanya alaihum. Cuman yang perbedaan daripada kholafah di nasiratnya tadi zirah gitu ya. Lantas kholat sekarang kholat dia mensakatkan al-ma'rifah yang menghadapi Hamzah. Contoh, والذي nah, disakatkan dulu lantas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi lamun waqaf didinya imalah. Nah, jadi di al-aqsa teh sakat ke kholaf kholatnya. Lantas ke imam ketujuh yaitu Imam Kisai, rawinya Abul Haris dan Duri Ali atau Duri Kisai. Kalau Abul Haris membaca yang al-zalik diidgomkan gitu ya, diidgomkan. Yang lainnya tidak idgom. Contohnya wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقي. Nah, jadi wama yang azalik diidgomkan. Ku Abul Haris yang lainnya tidak mengidgomkan yang azalik. Gitu kalau Abul Haris yang azalik. Lantas terakhir yaitu riwayat Duri Kisai atau Duri Ali. Beliau untuk membacakan luar atau perbedaan dengan rawi yang lain, tiap lafaz sarinu dia mengimalahkan. Yusarinu, sarinu sama. Mau sarinu sarong sering contohnya seperti wasiri
Jannah jadi jannah untuk Imam Kisai. Cuman perbedaan daripada durinya dalam yusari'u, wasari'u, yusari'u sama. Wasari'u ila maghfirah, nikmah, jannah, nihleh, rahmeh, nikmeh. Nah, gimana semua? Palingan di setiap ICM itu mah bukan imam menurut Imam Kisai, itu mah bahasa kita aja. Seperti paham yang ada di Tanduriyah, Muhammad ngaji Al-Quran, wa tu'il laili idza sajima wa da'aka rabbuka wa ma qalih. Mentang-mentang Muhammad kok orang Betawi baca Al-Quran pakai bahasa Betawi katanya. Itu bukan bahasa Betawi, malah gitu ya. Nah, alhamdulillah kita bahas seperti tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perbedaan bacaan-bacaan daripada yang disebut qiraat sabah. Dengan itu akan terakhir betul bacaan ini semata keluar daripada rahmat Allah, dan bila mana ada kesalahan itu keluar daripada kebodohan akang. Dengan itu akan terakhir memberi doa untuk anda semua. Kalaupun ada kesalahan dari akang, apakah bahasa, apakah dalam pengajian, ada kekeliruan dan lain sebagainya, itu hak orang. Ada kesalahan, ada kehilapan, ada pohon dan salah. Li'annal insana qallama ayyalwa anisahwi wa nisyan. Karena warna manusia itu tidak terlepas daripada pohon terkena dosa. Model orang kamari tanggal hiji cantuman puasa, isuk-isuk teh nginum cai, adi geus ngargot orang teh puasa. Ulah ditulikeun deui, ieu saya sama tinya. Lamun masih nabah mah urakeun. Teu batal, itu pohon terkena dosa. Aya sawah nyaho ieu teh haram. Bobogohan tapi dipigawe wae ku santri misalkan gitu nya. Da eta cenah setan ge santri deui. Pesantren setan tuh, cuma kudu ambil kayak pesantren setan. Santrian setan mah, itu ajudan pagoda, wah jangan setan lagi ajudan dulu. Setan ngawuru, ayah oke. Inna lillahi bil ilmi sabina alfa syaiton wa kullu wahidin yaqulu la ta'ala. Pikeun jalma anu narayanan ilmu dirongrong 70.000 setan di jelema mana 70.000 setan ayeuna sabaraha puluh mungkin nepi akhiran yang leuwih. Lamun eta setan dibungkeulkeun, tapi kan setan mah sapertina henteu dibungkeulkeun ku Allah. Da dijieuna tina eta tina seuneu. Ari seuneu di lamun ngalapis seuneu da beda jeung benda mah model batu gunung aya gunung seuneu mah terus seuneu anggar sagede kitu tak perbedaanna. Tah jadi sing inget di mana urang boga salat, boga puasa, aya dina mah boga ngaji, da panggeunna ganjaran tengah ilmu. Mangka dina hadis dawuhan Kangjeng Rasul, manin taqala liat ta'allama ilman gufira lahu qabla ayatua. Siapa orang udah meniat dalam hatinya untuk mendatangi pengajian, maka Allah telah mengampuni dosanya sebelum kita melangkahkan kaki. Jadi orang jangan ngalengkahkan suku oke, terus dihampurakan dosa, maka tidak ada yang lebih gede kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu semua amal tergantung ke ilmu. Salat aya ilmuna, dahar aya ilmuna, ngomong ngaji mah ilmuna eta loba pisan. Segala rupa pakai ilmu, al ilmu imamul amal. Jadi ilmu teh jadi imamna pagawean. Makanya ku Allah fungsi atanapi modal pokok daripada amal teh dina ilmu. Rupanya dari akan semoga ada manfaatnya.
Hanya segitu yang dapat akan sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.